Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 30 November 2022. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Andreas salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Ia awalnya murid dari Yohanes Pembaptis. Kemudian bersama seorang kawannya mengikuti Yesus setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus dengan menyebut anak domba Allah yang dinantikan Israel. Ia adalah saudara Simon Petrus, nelayan kelahiran Betsaida di tepi danau Genesaret. Ia juga yang membawa Simon saudaranya kepada Yesus, dan bersama Yakobus dan Yohanes menjadi murid-murid yang pertama. Andreas juga membawa banyak orang kepada Yesus, maka dia dijuluki pengantar kepada Kristus. Ia memainkan peranan penting dalam peristiwa kehidupan Yesus, termasuk saat pergandaan 5 roti. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan setelah penantian Roh Kudus, konon dikatakan ia mewartakan Injil, Persia, Yunani, dan kemudian pergi ke Bizantium yang memang agak diragukan karena cerita-cerita tidak ada dasarnya. Di mana, kapan, dan bagaimana Andreas wafat juga kurang diketahui dengan jelas. Namun, menurut tradisi, ia wafat di Patras, Akasia, dengan tergantung di salib yang berbentuk silang, huruf X. Selama 2 hari, ia terus berkhotbah meskipun ia disalibkan. Ia memang tidak dipaku tetapi ditali pada salib itu, sehingga ia lebih lama menderita sebelum mengembuskan nafas terakhir. Salib X itu kemudian dinamakan Salib Santo Andreas. Saudari-saudaraku terkasih, kita bersyukur atas kegigihan Santo Andreas di dalam mempertahankan iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam Ekaristi sebagai bahan permenungan dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berbicara mengenai iman. Iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus, tetapi dituntut orang yang mewartakannya. Agar orang percaya dan beriman, perlulah ada orang yang siap untuk mewartakan sabda Tuhan itu.
Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengarkan kisah panggilan murid yang pertama ketika Simon dan Andreas sedang menyusur Danau Galilea, sedang berada di tepi Danau Galilea membereskan jala dan perahu. Mereka dipanggil Tuhan, "Mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Demikian pula anak-anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes dipanggil dan mereka meninggalkan perahu, jala, dan ayah mereka, kemudian mengikuti Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal panggilan. Bacaan yang pertama, panggilan untuk menjadi murid-murid Kristus, panggilan untuk beriman. Namun dalam panggilan itu tidak mungkin kalau orang tidak pernah mendengarkan kesaksian atau pengajaran tentang Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa mendengarkan sabda Yesus Kristus kalau tidak ada orang yang mewartakannya. Tidak ada orang yang mewartakannya kalau tidak ada orang yang mau siap untuk diutus. Dengan demikian, untuk sampai kepada pengalaman iman, perlulah orang yang siap diutus untuk mewartakan Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia, sehingga ada orang yang mendengar, beriman, percaya, dan diselamatkan. Pertanyaan permenungan pertama, sudahkah hidupku, karyaku merupakan pewartaan Yesus Kristus kepada dunia, sehingga orang yang mendengarnya atau melihatnya bertobat, percaya, beriman, dan diselamatkan. Kita diajak untuk siap sedia menjadi pewarta yang handal akan iman itu, sehingga karya keselamatan semakin diterima oleh banyak orang. Sedangkan pada bacaan Injil, panggilan konkret bagi para murid ditegaskan. Mereka dipanggil untuk menjadi rekan kerja Kristus. Unsur panggilan datang dari Allah dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Dikatakan mereka segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Unsur panggilan pertama adalah segera, tanpa berpikir ini atau itu. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu termasuk kenyamanan. Dengan meninggalkan perahu dan jala yang sudah menjadi kenyamanan dan pekerjaan pokok bagi para murid, ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Meninggalkan ayah berarti meninggalkan relasi kekeluargaan dan membangun relasi yang baru, bukan berdasarkan darah, tapi berdasarkan iman pembaptisan.
hanya untuk mengikuti Yesus. Untuk apa meninggalkan itu dan ikut Yesus? Untuk tinggal bersama Yesus dan kemudian ambil bagian di dalam karya perutusan itu. Oleh karena itu, kita boleh merenungkan sejenak. Apakah aku yang sudah dipanggil menjadi murid Kristus, sudah meninggalkan kemapananku, yaitu egoismeku, kedaginganku, hawa nafsuku, keduniawianku? Apakah sudah saya tinggalkan, termasuk relasi dengan keluarga? Dan kemudian saya berpegang pada Yesus Kristus, tinggal bersama Dia, dan ambil bagian dalam karya perutusan agar banyak orang mendengarkan pribadi Yesus yang kita wartakan. Sebagai anak-anak Allah yang dipilih, seharusnya kita sudah mampu untuk meninggalkan itu. Kalau seandainya belum, kesempatan bagi kita untuk benar-benar menjadi orang yang dipanggil dengan konsekuen, meninggalkan kemapanan, meninggalkan relasi dengan keluarga, datang kepada Yesus, tinggal dan hidup bersama Dia, dan siap ambil bagian dalam karya perutusan. Sehingga akhirnya keselamatan diterima oleh banyak orang. Mudah-mudahan hidup dan karya-karya kita menjadi kesempatan untuk pewartaan kabar sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami, memberikan iman akan putra-Mu yang memberi jaminan kehidupan kekal. Biarlah kami semakin mampu menjadi pewarta sabda-Mu lewat hidup dan karya kami masing-masing, dan kami berani meninggalkan kemapanan, relasi sesama dan keluarga, dan kemudian membangun relasi Engkau dengan para pengikut-Mu. Dan biarlah nama-Mu menjadi pujian bagi banyak orang, dan nama-Mu menjadi pegangan hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya mereka semua mengalami kasih setia-Mu, dan akhirnya tetap setia dalam merasul menjadikan orang percaya kepadamu. Bantu dan berkati mereka dalam segala segi kehidupannya. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau rangkul, Engkau sembuhkan, sehingga boleh mengalami sukacita dan boleh berkumpul, beraktivitas kembali bersama keluarga. Tabahkan hati dia dan keluarganya. Berikanlah pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Dan semoga akhirnya Engkau memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, corona belum berakhir. Maka perkuat imun, patuhi protokol kesehatan, pola hidup yang sehat, makanan bergizi, jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan. Perbanyak doa
dan mendekatkan diri pada Tuhan. Agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Saudari-saudaraku terkasih, terima kasih atas peran serta panjenengan dan kepedulian kepada gereja dengan kolekte, dengan sumbangan-sumbangan yang semakin memberikan support kepada gereja untuk melaksanakan karya pelayanan. Masih saya undang untuk memperhatikan pembangunan kita, khususnya gedung serbaguna, dengan cara memperbanyak kolekte pembangunan atau kolekte kedua. Scan QR barcode. Memperbanyak amplop pembangunan yang tersedia di pintu masuk gereja. Transfer bank untuk pembangunan atau sumbangan langsung pembangunan kepada saya atau lewat saya.